Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 7, perkenalkan nama saya Cynthia Fakira dengan NIM 20232205061 dan saya Melinda Birungi dengan NIM 2023220565. Di sini kami akan menjelaskan tentang pemrograman yang telah kami buat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Cynthia Fakira akan menjelaskan tentang pemrograman web yang telah kelompok kami buat. Di sini saya akan menjelaskan bagian beranda. Di sini pertama-tama kita lihat di sini ada titelnya. Itu di sini ada logo Unitama dan titelnya kelompok 7. Dan untuk bagian menu, di sini ada logo Unitama dan di samping kanannya di sini ada beranda, package dan galeri untuk navigasi. Dan kita juga bisa lihat saat di scroll di bagian menunya ini tidak ikut ter-scroll ya. Dan untuk membuat hal tersebut kita lihat bagian codingannya. Di sini yang pertama kita ubah dulu titelnya menjadi kelompok 7. Ini untuk bagian HTML-nya ya. Lalu di sini untuk CSS-nya kita buat dulu CSS-nya. Di sini ada style CSS dan yang kita panggil CSS-nya itu menggunakan tag link. Lalu panggil nama foldernya yaitu CSS _style CSS. Lalu untuk menampilkan gambar logo di situ kita juga menggunakan tag link. Lalu di sini untuk kata-kata ini kita ubah menjadi icon. Lalu kita panggil foto dan logonya. Di sini untuk ada headernya. Di sini juga ada bagian navigasi. Nah, yang pertama di sini di dalam brand kita panggil dulu kelasnya. Di sini ada kelas logo. Dan di dalam kelas logo di situ ada tag A. Dan agar ketika kita mengklik logo atau foto itu akan mengalihkan kita ke bagian home atau berandanya. Lalu di dalam tag A di situ ada tag image. Lalu kita panggil folder dan logonya dan ALT-nya logo Unitama. Lalu untuk bagian menu di sini ada tag UL dan ada juga kelas yaitu menu list. Dan di dalam menu dan di dalam tag UL itu ada tag li dan di dalam tag li di situ ada tag A dan di dalamnya itu ada beberapa HTML yang telah kelompok kami buat. Di situ ada home HTML, package HTML dan galeri HTML. Dan untuk bagian stylenya di sini pertama-tama kita di sini ubah dulu jadi agar marginnya dan paddingnya itu 0. Lalu kita ubah dulu style HTML yang untuk bodinya. Di sini kita untuk lebarnya itu 100% dan untuk tag A-nya text decoration karena awalnya itu ada seperti titik sebelum home dan package-nya ini, maka kita ubah agar selnya itu menjadi tidak ada atau none. Untuk di bagian section, marginnya kita ubah menjadi 20 pixel untuk kanan kirinya, lalu tinggi dan bawahnya menjadi 30 pixel. Untuk setiap page titelnya, kita di sini menggunakan text align center dan marginnya itu 30 pixel dan auto. Lalu text transformnya itu menjadi uppercase atau menjadi huruf besar semua. Lalu untuk banner fotonya itu kita ubah lebarnya menjadi 100% dan headnya itu 100 ph. Nah, sekarang kita beralih untuk ke style headernya. Untuk headernya kita panggil juga di sini navigasi.
teks kelas navigasinya. Di sini untuk display kita atur menjadi flex, dan justify kontennya kita itu panggil space between agar diantara logo dan menu beranda dan lain sebagainya itu memiliki jarak. Lalu text itemnya itu center agar itu menunya berada di tengah, dan positionnya itu fixed agar ketika kita scroll itu menunya tidak ikut terscroll. Lalu untuk tingginya kita ubah menjadi 80 pixel, dan untuk lebarnya kita atur menjadi 100%. Dan untuk backgroundnya kita ubah menjadi hitam, dan kita itu membuatnya menjadi sedikit transparan. Dan untuk mengatur logo fotonya, kita juga panggil kelasnya, yaitu tab navigasi, lalu logo dan image. Dan untuk tingginya kita atur menjadi 60 pixel, begitu juga untuk lebarnya kita atur menjadi 60 pixel. Kita juga atur margin kirinya menjadi 20 pixel agar ada sedikit jarak di pinggirnya. Lalu untuk menulisnya tadi, kita list stylenya itu tidak ada. Lalu displaynya menjadi flex, dan margin kanannya karena tadi berada di kanan itu juga kita atur menjadi 20 pixel. Lalu untuk listnya juga tadi, untuk tag A-nya itu kita ubah warna tulisannya untuk menjadi putih atau bintang atau pagar FFF. Lalu text transformnya itu menjadi uppercase atau huruf besar semua, dan margin kanannya kita ubah menjadi 10 pixel. Lalu selanjutnya di sini ada header navigasi menulis list A hover, itu agar ketika kita mengarahkan kursor ke menu beranda, package, dan galerinya itu berubah warna. Kita di sini menggunakan color, yaitu kita atur menjadi gray agar ketika kita mengarahkan kursornya, warna putihnya itu berubah menjadi warna abu-abu. Dan untuk transisinya, saya di sini mengatur menjadi 0,5 second agar tidak langsung berubah. Itu ada transisi sedikit untuk perubahan warnanya. Lalu selanjutnya di sini ada video YouTube. Dan untuk membuat video YouTube di sini kita menggunakan kelas hero. Lalu di sini ada iframe. Kita ambil iframe-nya itu dari embed video YouTube. Dan untuk stylenya di sini saya mengaturnya menjadi untuk tinggi 60 pixel, dan untuk lebarnya itu menjadi 100%. Lalu di bawahnya di sini ada sebuah foto di samping kiri dan teks di samping kanannya. Dan untuk mengatur hal tersebut kita lihat dulu codingan HTML-nya. Di sini ada section class, yaitu sambutan section. Lalu di dalamnya itu ada kelas sambutan foto. Nah, di sini kita masukkan foto tadi. Di sini menggunakan tag image. Di sini kita panggil dulu foldernya, lalu nama fotonya. ALT-nya itu pelopor animasi Jepang. Lalu di sini juga ada teksnya. Dan untuk style CSS-nya, untuk kelas sambutan, di sini displaynya kita atur menjadi grid. Lalu grid complete columns-nya itu menjadi 1 ifr dan 3 ifr agar fotonya itu lebih kecil daripada teksnya. Teksnya itu menjadi 3 fr, sedangkan fotonya itu hanya 1 fr. Lalu untuk jaraknya atau gap kita atur menjadi 10 pixel, dan align items-nya itu center.
Lalu untuk mengatur tampilan foto, itu saya mengatur border radius menjadi 5 pixel agar fotonya itu tidak runcing. Lalu untuk lebarnya itu 100% mengikuti kotak atau VR yang tadi telah kita atur. Lalu untuk teksnya, di sini text align kita atur menjadi rata kiri kanan atau justify, dan untuk tinggi teksnya kita atur menjadi 25 pixel. Dan di sini untuk teksnya, sambutan teksnya untuk di dalamnya itu yang paragraf, kita atur marginnya menjadi 10 pixel. Lalu di bawahnya di sini juga ada welcome to our blog, dan untuk membuatnya itu kita lihat dulu codingannya. Di sini ada kelas welcome, dan di sini ada juga kelas page title, dan di sini juga ada tag H2, dan di sini di dalamnya ada welcome to our blog. Lalu juga di sini ada kelas content dan sebuah paragraf. Dan untuk stylenya, di sini untuk welcome contentnya itu text align-nya kita atur menjadi center. Lalu marginnya itu 30 pixel untuk kiri kanan dan auto. Lalu font size-nya itu kita ubah menjadi 20 pixel, dan line height-nya atau jarak antara line tulisannya itu menjadi 30 pixel. Lalu selanjutnya di sini kita bisa lihat ada sebuah maps, dan di sini di bawahnya lagi ada sebuah tulisan kelompok 7 2024. Dan untuk mengatur tampilan tersebut kita lihat dulu pemrogramannya. Di sini pertama kita ada section, dan di dalamnya itu ada kelas maps. Nah, untuk mengambil iframe-nya kita bisa ambil embed dari Google Maps. Lalu kita lihat dulu di sini untuk pengaturan tampilannya. Untuk maps iframe-nya itu aturannya itu menjadi 100% untuk lebar, dan tingginya itu menjadi 30 pixel. Lalu untuk tulisannya tadi untuk kelompok 7 2024, di sini ada kelas footer, dan di dalamnya itu ada H5 atau header 5. Terus di situ ada kelas copyright, dan dalamnya itu kelompok 7 2024. Dan untuk pengaturan stylenya, di situ untuk tinggi kita atur menjadi 50 pixel, dan backgroundnya itu menjadi hitam atau pagar 00. Dan untuk tadi kelas copyright-nya kita atur menjadi putih untuk warnanya agar tulisannya itu menjadi putih, dan kita tuliskan jadi pagar FFF. Lalu untuk line head-nya itu menjadi 50 pixel, dan text align-nya itu center agar berada di tengah. Sekian untuk penjelasan bagian berandanya. Dan untuk galeri dan package-nya kita ambil saja, kasih samakan dengan isi home HTML. Yang membedakan itu hanya di bagian menunya saja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya, Melinda Birongi. Di sini saya akan menjelaskan bagian package. Di dalam halaman package ini dapat kita lihat ada 4 buah foto, dan untuk mengatur foto dan tampilan seperti di layar, kita lihat codingannya terlebih dahulu. Di sini pertama di bagian HTML-nya ada package section, dan di dalam package section ini
ada wrapper package. Ini fungsinya yaitu sebagai wrapper foto yang diperlihatkan sebelumnya. Dan untuk CSS-nya, pertama kita panggil dulu kelasnya yaitu titik wrapper package. Di sini kita atur displaynya yaitu menjadi grid, lalu di bawahnya ada grid template columns. Di sini kita ketikkan satu VR sebanyak 4 kali. Itu kita sesuaikan dengan jumlah foto dan agar lebih rapi. Dan di bawahnya lagi ada gap. Dan kita mengatur gapnya itu menjadi 10 px agar setiap wrapper memiliki jarak satu sama lain. Kita beralih lagi ke HTML-nya. Di bawah kelas wrapper package ada kelas card. Di dalam kelas card ada tab image atau img dan kelas card body itu untuk memasukkan gambar dan teks yang ada di bawah gambar. Sekarang kita akan mengatur tampilannya dengan CSS. Di sini kita panggil dulu kelasnya. Selanjutnya di sini ada box shadow untuk mengatur bayangan pada wrappernya. Di sini kita mengatur wrappernya menjadi 5px, 5px dan 5px dan berwarna grey atau abu-abu. Di bawahnya ada border radius agar bagian ujung wrappernya itu tidak runcing. Kita mengatur border radiusnya menjadi 5px. Dan untuk mengatur gambarnya, kita panggil dulu kelasnya di CSS. Setelah memanggil kelas wrapper package-nya dan kelas card-nya, dan kita juga panggil tab image atau img-nya karena kita akan mengatur gambarnya. Untuk lebar kita atur menjadi 100% mengikuti wrapper. Untuk tinggi kita atur menjadi 300 px dan untuk border radiusnya kita samakan dengan kelas card-nya. Selanjutnya kita akan mengatur teksnya atau kita panggil kelasnya seperti sebelumnya dan tambahan lagi kelas card body untuk mengatur teks. Di sini kita hanya mengatur untuk paddingnya menjadi 20 px dan antara teks dan wrappernya ada jaraknya. Selanjutnya kita atur untuk style teksnya dengan memanggil kelasnya yaitu kelas nama. Di sini kita atur font size-nya menjadi 20 px, text align-nya menjadi center, font weight-nya menjadi bold. Sekian untuk bagian package. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagian galeri. Di bagian galeri itu hampir sama dengan package. Mari kita lihat codingannya. Di sini kita dapat lihat HTML-nya tidak berbeda jauh dengan bagian package. Saya akan langsung menjelaskan bagian CSS-nya. Untuk pengaturan hampir sama dengan package, kita panggil dulu kelasnya yaitu kelas wrapper gallery. Displaynya kita atur menjadi grid template columns-nya. Di sini ada satu VR sebanyak
3 kali untuk menyesuaikan dengan gambar dan agar terlihat lebih rapi. Karena gambar yang kami masukkan ada 6 dan gapnya itu 10 px. Di dalam kelas wrapper galeri ada kelas card untuk mengatur wrapper fotonya. Sama seperti di package. Box shadow-nya 5px, 5px dan 5px dan berwarna grey. Border radiusnya 5px dan untuk panjangnya itu 500px. Dan untuk mengatur fotonya, di sini kita panggil tab image-nya. Lalu untuk lebar 100%, mengingat wrappernya tingginya itu sama dengan tinggi wrappernya yaitu 500px. Begitu pula untuk border radiusnya yaitu 5px. Sekian penjelasan dari galeri. Terima kasih. Selanjutnya untuk tampilan HP-nya, di sini kita bisa klik kanan, lalu di bagian situ ada inspect. Lalu kita ubah menjadi tampilan HP. Nah, kita bisa lihat di sini itu lebih rapi. Dan ini tampilannya agak sedikit berbeda dari tampilan untuk laptopnya itu. Kita buka juga di bagian package-nya. Lalu di bagian galeri. Untuk mengatur hal tersebut, kita lihat dulu codingannya. Di sini kita klikkan media only screen and dalam kurung max width, karena di situ tadi maksimalnya itu adalah 400 pixel. Jadi kita tuliskan juga di situ adalah 400 pixel. Lalu di dalamnya itu ada titik sambutan. Itu kita ambil dari style CSS. Di situ agar fotonya dan teksnya itu berada dalam satu frame yang berbeda, itu kita hanya mengaturnya menjadi 1fr. Sedangkan untuk yang sebelumnya itu adalah 1fr dan 3fr. Tapi 3fr-nya kita hapus. Begitu pula untuk package-nya, wrapper package-nya. Awalnya di sini adalah 1fr sebanyak 4 kali, tapi sini kita atur menjadi 1 kali saja. Dan begitu pula untuk wrapper galerinya, kita atur menjadi 1fr. Dan kita panggil tampilan CSS ini di setiap HTML yang telah kita buat, seperti home HTML, package HTML, dan galeri HTML. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.